Makasih udah mau nonton video ini. Di video kali ini aku mau bahas dikit soal buku ini, The 48 Laws of Power, Robert Greene. Udah ada terjemahannya versi bahasa Indonesia, cuman aku nggak bakal bahas secara utuh apa gimana. Aku bahas kenapa aku suka buku ini. Buku ini tuh aku belum pernah cross check, tapi katanya di beberapa penjara tuh di banned, nggak boleh para narapidana baca buku ini. Karena memang buku ini tuh bisa dibilang cukup apa ya, eksplisit memberi gambaran tentang cara-cara bagaimana memperoleh dan mendapatkan power atau kekuasaan. Tentu sebetulnya strategi ini tuh bersifat netral, outputnya itu tergantung intensi dari para penggunanya. Kayak beberapa orang yang aku tahu itu enggan membaca buku ini dan sangat menghindari buku ini karena bukunya katanya jahat, tapi kalau buat aku pribadi nggak ada buku yang jahat. Buku itu hanya informasi dan pengguna informasi lah yang menentukan outputnya. Tuh. Terus apa yang pengen aku bahas? Kan buku ini tuh berisi 48 aturan tentang mendapatkan kekuasaan, strategi politik, ada juga strategi perang, strategi untuk saling manipulasi, pokoknya untuk mendapatkan power dan kekuasaan. Nah, yang paling aku suka itu ada di aturan ke-48, justru di aturan terakhir. Aturan pertama itu kan kalau nggak salah soal ini, kita tuh nggak boleh terlalu menonjol di atasan kita karena banyak atasan tuh egonya terlalu tinggi, jadi kalau kita menonjol tuh bukannya dapat promosi tapi itu tuh bisa jadi semacam ancaman bagi atasan kita. Tentu hal ini tuh harus menyesuaikan konteks ya. Kalau ternyata memang atasan kita itu tipikal yang punya ego yang sangat tinggi, tentu kita nggak ingin menyinggung egonya karena alih-alih mendapatkan promosi kita bisa dipecat kalau menyinggung ego atasan kita. Tapi kalau misalkan atasan kita ternyata sudah kita kenal dan kita nilai rasanya atasan kita ini open minded, menurutku sih fine-fine aja ya untuk menunjukkan kemampuan kita. Nah, ini yang dibahas di aturan ke-48. Jadi, setelah Robert Greene menulis 47 aturan untuk mendapatkan kekuasaan, di aturan 48 tuh dibahas judulnya Assume Formlessness. Asumsikan formless. Nggak ada bentuk yang pasti. Maksudnya kayak tadi, meskipun di aturan pertama itu kita nggak boleh outshine, lebih cerah, lebih menonjol dari atasan kita, tapi nggak ada bentuk yang benar-benar pasti. Bukan berarti kita dimanapun nggak boleh nunjukin skill kita. Karena bisa jadi ada atasan yang memang sangat terbuka dan memang ingin kita menunjukkan skill terbaik untuk mencari orang kepercayaan. Bisa saja. Nah, aturan ke-48 ini assume formlessness. Ini tuh kayak ngajarin, bukan kayak ngajarin sih, kayak ngomong, ini aku kasih tahu 47 jurus soal cara mendapatkan kekuasaan dan lain-lain. Tapi pada akhirnya aturan mana yang bisa kamu gunakan, aturan mana yang tidak bisa kamu gunakan, itu yang paling tahu ya kamu, karena kamu yang menjalani hidupmu, kamu yang tahu konteks secara utuh, kamu yang tahu mana aturan yang pas untuk dipakai dan tidak pas untuk dipakai di konteks kehidupan kamu. Contoh, kalau nggak salah di aturan ke-11 ini deh yang learn to keep people dependent on you. Bukan ya? No, when you don't coin no place, don't surrender tactical. Trust yourself, clean, boldness, control option. Strong. Ya, kalau nggak salah di aturan ke-11, learn to keep people dependent on you tuh, kalau nggak salah ngebahas tentang kita tuh nggak boleh terus-terusan hadir karena ini tuh basic aturan di ekonomi, supply and demand. Kalau supply-nya kebanyakan, satu barang tuh sudah tidak lagi menarik, termasuk kita. Kalau kita terlalu hadir terus-terusan buat orang lain, kita tuh semakin lama akan dinilai semakin kurang value-nya. Tapi kan
ini tidak bisa dipakai ketika kita ngomongin soal pasangan, karena kita idealnya akan selalu hadir dengan bersama pasangan kita. Nah, itulah alasan kenapa aku suka aturan 48 assume formless itu kayak tadi. Dari 47 cara yang dijelaskan Robert Greene, di 48 balik lagi konteksnya itu harus menyesuaikan sama kamu. Kamu yang paling tahu hidupmu, kamu yang paling tahu masalah yang kamu hadapi, kamu yang paling tahu aturan mana yang paling pas untuk kamu pakai dalam kehidupan kamu. Gitu sih buat video kali ini. Jadi terima kasih udah nonton video ini, apalagi kalau ada yang nonton sampai akhir. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.